agar taat terhadap protokol kesehatan 3M. Mendorong pengelola tempat wisata mematuhi aplikasi Peduli Lindungi terpasang dan harus untuk melakukan isolasi mandiri, isolasi terpusat, atau perawatan di rumah sakit rujukan sesuai standar yang ada. Kepada para perjalanan dan siapkan pelayanan vaksinasi serta isolasi sementara di posyandu. Pengamanan operasi ketupat 1443 Hijriah atau 2022 di Provinsi Bali, kita sudah melaksanakan rakor lintas sektoral di mana unsur-unsur terkait dalam kegiatan pengamanan arus mudik dan arus balik di Provinsi Bali sudah kita laksanakan dari 1 minggu yang lalu. Bahkan kemarin ada pengecekan terakhir dari Dirjen Perhubungan Darat dilaksanakan terpadu di Ketapang dan Gilimanuk. Prinsipnya Polda Bali dan segenap unsur terkait lainnya siap pelaksanaan pengamanan dengan menggelar kekuatan untuk pelaksanaan operasi. Ini ada 2 kegiatan ya, dalam arti operasi ini dengan jumlah kekuatan 1.875. Kemudian tadi juga mungkin rekan-rekan mendengar di amanat ada imbangan pelaksanaan sebelum operasi, namanya operasi kegiatan rutin yang ditingkatkan. Itu sebelum pelaksanaan operasi jumlahnya kurang lebih 3.345 anggota. Jadi total keseluruhan yang melaksanakan kegiatan ini sekitar 5.100 personil unsur terkait dari baik itu Polri, TNI, Pemda, dan unsur Basarnas, BPBD, dan unsur-unsur lainnya yang biasa tergabung dalam kegiatan pengamanan operasi ketupat. Ada hal yang khusus di sini untuk mengantisipasi memang lonjakan kegiatan mudik ini, khususnya di Pelabuhan Gilimanuk dan Pelabuhan di Padangbae. Kita menyiapkan kantong-kantong parkir sebanyak, kalau di Padangbae di Gilimanuk ada 5 kantong parkir sebelum itu menuju kepada dermaga. Kemudian di dermaga juga kita atur adanya zona kendaraan berat, zona kendaraan kecil, dan juga zona kendaraan bermotor, termasuk juga para pejalan kaki atau yang tanpa kendaraan. Begitu juga di Padangbae kita menyiapkan juga 3 kantong parkir. Apabila sebelum masuk ke wilayah Padangbae ada pengaturan untuk tidak terjadinya penumpukan, mulai dari wilayah Pak Yemelat, kemudian di Gua Lawah, dan juga nanti di sekitar lokasi Padangbae. Begitu juga berdasarkan data-data tersebut, itu kita menjadikan bahan evaluasi kita untuk menghadapi lonjakan arus mudik yang tadi saya sampaikan dengan pola adanya kantong-kantong parkir yang kita siapkan, di mana nanti CB-nya di kantong-kantong parkir itu ada juga kita laksanakan pengecekan apabila memang yang bersangkutan ada yang belum vaksin. Di kantong-kantong parkir itu juga kita siapkan vaksinasi untuk vaksin booster ataupun vaksin kedua. Perlu diingat juga bahwa di Provinsi Bali vaksin 1 dan vaksin 2 sudah angkanya sudah cukup baik. Di secara nasional itu sudah tercatat lebih daripada 100%, dan vaksin ketiga yang vaksin booster sudah 58, bahkan mendekati 60%. Tadi disampaikan dalam amanat targetnya di akhir April ini adalah 30%, sudah melampaui, bahkan sudah hampir 60%. Kita harapkan nanti menjelang dengan percepatan yang kita laksanakan sekarang juga mudah-mudahan bisa lebih daripada itu. Dan kemudian juga kita laporkan bahwa sampai saat ini kasus COVID di Bali pun terkendali, termasuk juga angka kematian juga sangat kecil.